Haleluya, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang dahsyat. Di akhir bulan ini, di minggu yang terakhir, di bulan Juni, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan kembali. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan lagi. Kita akan sama-sama meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita akan satukan hati kita dalam doa dulu pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih ada dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini kami boleh meninggikan nama Tuhan Yesus kembali Tuhan bersama-sama umat-Mu Tuhan. Di dalam tayangan program yang ada di channel YouTube ini ya Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap yang melihat tayangan program ini Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Tuhan yang menjaga lebih lagi Tuhan, kami percaya Tuhan. Sehingga boleh bersama-sama Tuhan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus Kristus saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus berikan baru bagi setiap kami. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Dan biar Tuhan kiranya kami mau mulai ibadah ini ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar Tuhan, karya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami layak untuk-Mu Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah
Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari makin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya. Besar henti kami ucap syukur untuk kebesaran kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Biar kami juga boleh bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus hari ini. Kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga bertahta di atas puji-pujian kami. Haleluya Tuhan, semua kita jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan meninggikan nama Tuhan lagi, kita akan menyembah Tuhan lagi, kita akan bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Tuhan Yesus memang dahsyat, Tuhan Yesus yang terhebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar
bagiku. Amin. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Haleluya. Biar kita hanya menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan pimpin melalui firman-Nya setiap langkah kehidupan kita ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku. Engkaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku. Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku. Kaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku. Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya.
Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalaupun kami masih beribadah di rumah, kami masih beribadah secara online, tetapi kami tahu kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada Bapa, Tuhan akan mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru. Dan kehidupan kami, Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Sebentar kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap hati kami ya Bapa. Buka hati kami untuk kami siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman itu bertumbuh dalam hati kami, berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami ya Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi saksi-saksi-Mu dan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita angkat Alkitab kita di tangan kanan dan sama-sama kita ucapkan. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus, ada Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Ya, mari kita buka Alkitab kita pada hari ini. Kita buka dari Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini kita bicara tentang kerendahan hati sebagai panggilan bagi orang percaya. Kita semua orang percaya, amin. Kita semua pengikut Kristus, amin. Nah, kerendahan hati ini adalah bagian dari panggilan kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Nah, rendah hati, ya memang itu mungkin gampang diucapkan. Orang bilang itu sifat, orang bilang itu karakter, orang bilang itu kebiasaan, ya kan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kerendahan hati itu sebagai bagian dari panggilan. Pada masa ini orang banyak fokus dengan dirinya sendiri. Apalagi kita banyak di rumah ya sekarang ya. Kita fokus dengan diri kita bagaimana supaya kita terpelihara. Kita fokus bagaimana supaya keluarga kita tetap terpelihara. Kita fokus bagaimana supaya kita tidak kehilangan pekerjaan, tidak kehilangan mata pencarian kan. Gak peduli gitu kan. Karena itu kadang-kadang orang gak peduli. Nah, selain itu banyak sekarang kita dengar kita lihat di media sosial ya, orang juga nggak peduli lagi dengan ya kalau awal-awal pandemi ini mungkin orang ketakutan, takut kena virus ya kan, takut kena penyakit. Tetapi sekarang orang nggak peduli,
Orang gak peduli dengan dirinya sendiri gitu kan. Entah dia menulari, entah dia membawa virus. Yang penting, nah ini banyak istilah yang suka beredar di media massa. Yang penting saya punya penghasilan. Yang penting saya bisa bekerja. Yang penting keluarga saya tercukupi. Ini mungkin bagian kecil dari sifat-sifat manusia yang satu. Yang sudah pasti kita miliki. Mungkin bahkan saya juga memiliki. Bahwa kita itu mementingkan diri kita sendiri, ya kan? Sifat manusia yang lebih mementingkan apa yang ada dalam dirinya, bahwa saya mesti punya yang lebih baik nih dari orang. Nih begini, mungkin itu satu bagian yang normal, ya kan? Sudah lumrah, sudah manusiawi, bahwa setiap orang ingin dirinya tampil, ingin dirinya kelihatan orang lain, ingin dirinya terpenuhi dengan baik, ingin dirinya terpelihara dengan baik. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kita punya pendapat itu, apakah ketika kita mengungkapkan itu, melakukan itu, apakah kita sudah peduli dengan orang lain? Jangan-jangan saking sibuknya kita peduli dengan diri kita sendiri, kita lupa untuk peduli dengan orang lain. Seberapa banyak orang yang sibuk mengumpulkan sesuatu buat dirinya sendiri, tapi ternyata orang-orang di sekitarnya bahkan tidak terpelihara, bahkan tidak memiliki apa-apa. Nah, ini dia. Kenapa saya mengambil bagian ayat ini? Ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini memang ditujukan supaya gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan itu bersatu, saling peduli. Terus buat kita hari ini seperti apa? Loh, kita aja gak ke gereja, ibadah aja online. Buat kita supaya kita lebih peduli juga kepada orang lain. Loh, Ibu, apa hubungannya kepedulian dengan kerendahan hati? Nah, di sini nih kita sepakati bersama. Begini. Ketika seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri, gitu kan? Lebih ingin diperhatikan oleh orang lain, lebih ingin tampil, lebih ingin kelihatan daripada orang lain. Disitulah akar dari kemegahan diri. Disitulah akar dari orang tidak peduli dengan orang lain. Seberapa banyak dari kita, ketika kita ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi, kita bahkan tidak peduli. Orang lain mungkin bisa jadi kehilangan pekerjaan. Orang lain mungkin bisa jadi kehilangan mata pencarian. Yang penting gue dapat. Nah, itu yang banyak dialami oleh orang-orang pada saat ini. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh sedikit ke akar kata dari kerendahan hati ini, berasal dari bahasa Inggris humility dengan akar kata humus. Nah, tentu tahu kan artinya humus itu tanah, ya kan? Artinya apa? Kerendahan hati itu kenapa? Diambil dari akar tanah. Tanah itu ada di mana? Ada di bawah. Artinya ketika orang merendahkan diri, ketika orang merendahkan hati, orang itu artinya dia mau berada di titik yang paling bawah daripada orang lain. Artinya setiap orang yang mempunyai kerendahan hati, dia mau nggak kelihatan. Dia rela bahwa apa yang dia perbuat itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bagi orang lain. Bukan karena saya bisa, orang lain bisa. Bukan seperti itu. Tetapi kembali kepada tanah. Ini kan kalau biasanya di pemakaman kan begitu ya, pendeta ketika peti sudah diturunkan ke liang lahat ya kan, nah kembali menjadi debu. Itulah kita. Apapun yang kita miliki, sekaya apapun kita gitu kan, setinggi apapun jabatan kita akan kembali menjadi debu. Kita akan kembali menjadi tanah. Saya paling senang mengajarkan itu kepada murid saya. Makanya saya suka tekankan. Jadi kita ini adalah debu. Kita ini adalah tanah. Kenapa mesti sombong? Ya kan?
Kita cuman tanah, kita cuman debu. Kenapa kita mesti menyombongkan diri? Kenapa kita mesti meninggikan diri? Kenapa kita mesti menunjukkan, kalau istilah kerennya apa ya? Aktualisasi diri kita, menunjukkan keberadaan kita di hadapan orang lain. Kita akhirnya kembali menjadi tanah. Wih, enak aja Bu, berarti nggak mesti ini dong, nggak usah kerja lagi, nggak usah mengejar kalau masih baru-baru lulus mengejar karir lagi yang tinggi, bukan. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, kalaupun kita mendapatkan keberhasilan, kita mencapai satu titik yang tinggi, kita mencapai suatu prestasi, itu semua karena Tuhan, bukan karena kemampuan. Bukan karena kemampuan dan gagah kita, itu semua karena Tuhan. Itu yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada kerendahan hati. Jadi apa hubungannya dong kerendahan hati? Berarti sama dengan kita merendahkan diri. Oh, sebenarnya hampir sama. Rendah hati, rendah diri, ya kan? Akarnya itu, asalnya itu sama. Asalnya itu cuma satu. Ketika kita meletakkan diri kita sebagai poros, ya kan? Kalau orang rendah hati, apa yang dia tunjukkan? Dia tunjukkan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Nah, kebalikannya, ya kan? Kalau orang sombong, bilangnya saya bisa. Ini karena saya. Kalau bukan karena saya, tidak bisa. Nah, akarnya punya punya latar belakang yang sama. Rendah hati dan rendah diri ini punya kesombongan dan rendah diri ini punya akar yang sama, yaitu berpusat pada diri sendiri. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, hei jemaat-jemaat di Filipi, yuk jangan hanya memikirkan diri sendiri, gitu kan? Kita ini semua adalah satu roh, kita ini persekutuan yang satu. Kita harus sehati, kita harus sepikir, kita harus punya satu tujuan, punya satu kasih, punya satu jiwa, yaitu untuk meninggikan nama Tuhan, bukan untuk meninggikan diri kita sendiri. Nah, sama seperti kita hari ini, kehidupan kita ini tujuannya apa? Kehidupan kita ini tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika seseorang memuliakan nama Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang menjadi target hidupnya, apa yang sudah dia peroleh, semuanya itu untuk Tuhan. Makanya kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Kembali lagi, kita adalah debu, kita adalah tanah, ya kan? Saya paling senang mengingatkan itu kepada murid-murid saya di kelas, ya kan? Ketika mengajar, anak sampai hafal. Jadi kita adalah apa? Debu. Pasti hafal itu anak-anak. Artinya apa? Jangan menyombongkan diri. Marilah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita penuh dengan kasih. Kita penuh dengan anugerah. Kita penuh dengan damai sejahtera kehidupan kita. Nah, pengertian dari kata rendah hati, ya tadi, memiliki pandangan merendah atas diri sendiri. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, memahami kondisi tertentu secara mendalam. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita ada di satu posisi, ada di satu situasi gitu kan. Kita melakukan segala sesuatunya itu mendahulukan orang-orang di sekitar kita. Itu yang namanya rendah hati. Contohnya simpel aja kok Bapak Ibu. Sangat simpel, ya kan? Seberapa banyak dari kita kalau kita lagi ngantri-ngantri, ya kan? Desak-desakan gitu kan. Kemudian kita nggak peduli orang lain. Wis, yang penting gue bisa masuk. Ini kalau pengalaman paling mengesankan itu kalau naik KRL. Ya, ini dia. Yang anak kereta, ya kan? Seberapa banyak dari kita, kalau ini sebelum masa Covid ya, kalau naik KRL itu kan penuh, komuter lain kalau sekarang namanya, penuh kan. Nah, orang kadang-kadang nggak peduli, main sikut, main tendang, yang penting dia bisa masuk, ya kan. Nah, dari sekian orang yang berebut masuk, seberapa banyak yang peduli dengan sekitarnya? Mungkin ini ada, jangan-jangan tidak sadar
Kalau di sebelah kiri atau sebelah kanan ada orang tua atau ada orang yang membutuhkan jalan yang terlebih dahulu, mungkin dia lagi sakit kakinya atau mungkin dia kesulitan, mungkin dia tubuhnya kecil sehingga tertutupi dengan orang lain gitu kan. Saya juga sering melihat kalau di komuter lain itu biasanya begini. Ada juga orang yang sudah tua gitu kan. Dia yang duduk masih muda, seger. Mungkin cowok kali ya kan. Nah, begitu lihat ada nenek-nenek yang naik, dia langsung pura-pura tidur. Malah ditutup mukanya pakai topi. Artinya apa? Ya, hanya peduli dengan dirinya sendiri. Oke, ada kalau saya baca di media sosial, ya kan saya sudah capek pulang kerja. Saya pingin duduk dong gitu kan. Emangnya nenek-nenek saja yang pingin duduk? Emangnya ibu-ibu aja yang pingin duduk? Saya juga pingin duduk. Nah ini. Ketika kita punya kerendahan hati, nah itu dia Bapak Ibu Saudara. Kita akan memikirkan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Ya kan? Ibu-ibu, para orang tua, ini penting. Ya. Ketika orang tua yang punya kerendahan hati gitu kan, akan lebih memikirkan keluarganya daripada diri sendiri. Seberapa banyak dari kita ingin ganti handphone dengan keluaran yang terbaru. Kita ganti mobil dengan keluaran terbaru. Kita kesampingkan kebutuhan anak-anak kita yang lain. Yang penting, ini sekarang ketika kita lihat mungkin di kantor kita, handphonenya baru gitu kan. Kita kesampingkan. Padahal anaknya belum bayar uang sekolah. Waduh, repot ya kan. Ada lagi. Seberapa banyak daripada orang tua yang mungkin anaknya nggak bisa beli buku. Tapi orang tuanya bisa merokok. Nah, yang merokok. Ya kan? Padahal saya baru tahu. Ternyata harga rokok itu mahal ya kan. Karena di rumah kami tidak ada yang merokok gitu. Nah, seberapa banyak dari kita gitu kan. Kita sibuk membangun mungkin istana kita. Kita lupa. Keluarga di sekitar kita mungkin lebih membutuhkan. Ya kan? Toh kita akan kembali menjadi debu. Kita kembali ke tanah. Seberapa banyak yang kita punya, ya tempat kita ujungnya itu hanya itu. Debu dan tanah tadi gitu kan. Mari kita belajar. Kerendahan hati sebagai panggilan pengikut Kristus adalah kita lebih peduli lagi kepada orang lain. Kita lebih peduli dengan situasi sekeliling kita. Kalau kita punya berkat yang lebih, artinya begini Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu begini, kita punya berkat yang lebih, kita punya anugerah yang berlebih. Nih, itu semuanya datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik pada kehidupan Bapak Ibu Saudara. Orang lain belum tentu. Orang lain mungkin mencari 10.000, 5.000 dengan berpeluh keringat dingin keluar. Sedangkan Bapak Ibu tinggal tanda tangan dapat 500 juta, 5 miliar mungkin. Kita tidak tahu. Hanya sekedipan mata, hanya salaman, langsung dapat keuntungan sekian miliar, ratusan juta. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah hari ini gitu kan, mempunyai anugerah itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Saudara untuk lebih peduli kepada orang lain. Artinya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih anugerah Tuhan kepada orang lain. Kepada mereka yang tidak punya kesempatan untuk seperti itu. Itu contoh kecil Bapak Ibu Saudara. Wih, ini Ibu Gembala kok ngomongnya berbagi nih. Hari gini, corona ini kan sesuatu yang tidak diprediksi oleh orang. Mungkin berapa penduduk dunia sekarang berapa miliar? Gak ada satupun yang bisa memprediksi akan adanya ini. Coba awal Januari kita hanya mungkin dengar di Cina, ya kan?
kemudian kita dengar di mana, kita nggak anggap ini akan mewabah sedunia. Tidak ada. Tidak ada yang memprediksi ini semua. Tetapi kenapa Tuhan izinkan ini ada? Ini sebagai satu titik bahwa setiap manusia kembali lagi datang kepada Tuhan dan berpikir kembali dan merenungkan kehidupannya kembali. Sudahkah kita punya menjadi berkat bagi orang lain? Ya kan? Biasanya musim liburan seperti ini, transportasi, hotel itu laris, bahkan cenderung naik harganya, ya kan? Kalau kita pesen tiket kan, ini high season, ya kan? Hotel yang biasanya harganya mungkin 1 juta, bisa jadi 2 juta, bisa jadi 3 juta. Artinya itu kesempatan untuk pemilik hotel, pemilik alat transportasi untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi ingat nih, saya pernah baca di media sosial, ada kolom komentar yang seperti ini. Mungkin ini jadi bagian bagi kita untuk kita merenungkan kembali. Kadang-kadang ini dijadikan orang-orang sebagai ajang untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan orang lain, ya kan? Orang yang ingin berkunjung ke keluarganya, mungkin ada keluarganya yang meninggal, tapi karena pas high season, tiketnya mahal, ya kan? Karena pengusaha-pengusaha sibuk mengambil untung. Tetapi ketika sekarang hanya oleh virus yang kecil, bahkan harus dilihat dengan mikroskop, semuanya hancur. Itu menunjukkan bahwa manusia saatnya memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri, bukan menunjukkan nih saya punya ini, saya punya kuasa. Artinya ketika kendali itu ada di tangan saya harus mengambil sebanyak-banyaknya untuk kepentingan saya dan keluarga saya. Sudahkah kita kembali lagi memiliki kerendahan hati? Sekali lagi, kerendahan hati itu sebagai panggilan. Kerendahan hati bukan hanya sebagai kalau di pelajaran di sekolah, ya, kebetulan karena saya guru, bukan hanya pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, bukan hanya itu. Bukan hanya pendidikan pembiasaan, bukan hanya bagian dari itu. Memang pemerintah meletakkan itu dalam program pembiasaan. Supaya setiap anak di Indonesia ini salah satunya belajar untuk rendah hati. Tetapi dalam firman Tuhan ini kerendahan hati itu mengajarkan kepada kita untuk kita lebih peduli kepada orang lain. Untuk kita lebih peduli dengan sekeliling kita. Untuk kita lebih peduli dengan keadaan orang lain. Mari kita berkaca dari Tuhan Yesus. Ya kan? Raja di atas segala raja. Mampu meletakkan dirinya untuk diinjak, dihina, disakiti. Buat apa? Karena Tuhan peduli dengan kita yang sudah jatuh, bahkan jatuh ke dalam dosa. Kita belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus, luar biasa. Seberapa banyak dari kita mau berkorban bagi orang lain. Seberapa banyak dari kita mau memberi dengan apa yang lebih dari diri kita. Saya tidak bicara lagi memberi dari kekurangan, waduh repot, memberi dari kelebihan aja susah. Apalagi memberi dari kekurangan. Bapak Ibu Saudara, kita hanya berpikir mungkin supaya pundi-pundi kita, rekening bank kita nolnya nambah, ya kan? Tapi seberapa banyak dari kita gunakan 000 tadi itu yang ada di rekening bank kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, banyak dari saat ini memang rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memberikan kepada orang yang tidak mampu. Tapi bagi kita sendiri, kalau hari ini kita nggak punya saldo di rekening bank, setidaknya kita memberikan perhatian bagi orang lain. Kita mendoakan orang lain. Kita menguatkan orang lain. Kita menguatkan di sekeliling kita. Mungkin saat ini mereka dalam keadaan lemah. Mereka dalam keadaan yang benar-benar di titik yang paling bawah karena situasi ini. Yuk, kalau memang kita tidak bisa memberikan secara finansial, kasih kekuatan. Ya, jangan kita hanya kemudian menghakimi. Salahnya sendiri sih.
Dulu sebelum corona memang penghasilannya banyak, tapi nggak mau nabung, jalan-jalan terus, belanja terus, rasain tuh. Sekarang udah musim begini, pandemi begini, udah lockdown atau lockdown. Nah, udah lockdown, baru berasa nggak punya uang, baru berasa nggak bisa bayar cicilan. Syukurin. Nah, bukan tugas kita untuk menghakimi, tetapi tugas kita adalah menguatkan. Kenapa? Kalau sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Makanya mari apa yang ada dalam diri kita, kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kerendahan hati sebagai panggilan sebagai orang percaya. Tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Artinya apa yang kita lakukan, mungkin kita sudah berhasil saat ini, puji Tuhan. Kita sudah mencapai titik yang tinggi, punya prestasi yang tinggi, puji Tuhan. Anak kami di tahun pertama waktu itu ranking sekolahnya 13. Nah, waktu Amir rapot. Nah, secara luar biasa di tahun selanjutnya dapat peringkat kedua. Jadi dari 13 ke peringkat kedua. Wah, dia langsung, wih saya hebat, saya pinter gitu kan. Saya bilang begini, hati-hati. Tuhan bisa menjatuhkan lagi ketika kita sombong. Ya. Ketika kita sombong, Tuhan akan menjatuhkan kita lagi ke titik yang paling bawah. Makanya jangan mencari puji-pujian buat diri sendiri. Kemudian mari rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Kita lihat potensi orang. Jangan menghakimi orang. Orang yang sudah susah jangan dihakimi. Orang yang sudah kesulitan jangan dimarahin, jangan dihakimi, tetapi kuatkan. Mungkin kita tahu dia kemarin-kemarin nggak pernah datang kepada Tuhan, nggak pernah selalu berfoya-foya, nggak mau memberi. Biarkan saja. Tugas kita sekarang memberikan kekuatan. Tugas kita sekarang kembali meraih mereka untuk kembali datang kepada Tuhan. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, kemudian kerendahan hati sebagai panggilan. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Belajar dari Tuhan Yesus. Kita belajar untuk kita memperhatikan orang lain. Kita belajar untuk menganggap orang lain juga penting, bukan hanya kita yang penting. Apa yang kita bisa bantu, mari kita bantu. Apa yang bisa kita doakan, mari kita doakan. Lakukan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, bagi kita semua yang saat ini, mari kita meneladani sekali lagi, meneladani Tuhan Yesus. Kita punya kerendahan hati, kita tidak egois, kita rela berkorban bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita ini disebut Kristen kenapa? Karena kita adalah pengikut Kristus, bukan hanya sebagai merek agama di KTP kita, di tanda pengenal kita, tetapi kita adalah pelaku firman Tuhan. Kita ini pengikut Kristus. Yang kita teladani adalah Tuhan Yesus. Mari lebih peduli kepada orang lain. Karena panggilan kita adalah untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita di hadapan kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari hidup kita serahkan kepada Tuhan untuk kita dibentuk sama seperti Yesus. Yesus yang sudah menyerahkan kehidupannya bagi kita yang sudah berdosa dan hina ini, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami kembali boleh belajar Tuhan, bahwa hidup kami ya Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Kami tidak boleh meninggikan hati kami ya Bapa. Kami tidak boleh menyombongkan diri kami. Kami tidak boleh menganggap diri kami lebih penting daripada orang lain. Tetapi kami mengangkat tangan kami, menundukkan kepala kami dan berkata semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan.
Kalau hari ini sebagaimana kami ada itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau di antara kami masih terpelihara dengan baik, bahkan sangat baik, itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak layak kami meninggikan diri kami sendiri. Tidak layak kami bicara bahwa kami lebih baik dari orang lain. Mereka mengalami kesusahan karena dosa. Kami gak boleh menghakimi orang lain. Mampukan kami ya Bapa untuk kami memiliki hati seperti Yesus. Hati yang mengasihi, hati yang rela berkorban, hati yang mau direndahkan ya Bapa untuk kami ditinggikan bersama dengan Engkau Yesus. Biarlah setiap hati kami ya Tuhan Engkau bentuk. Sehingga hidup kami ya Bapa, kami selalu bersyukur. Kami selalu berkata Tuhan Yesus baik, apapun itu yang kami alami. Kami semakin peduli kepada orang lain. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mau seperti-Mu Yesus. Kami mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan, mari angkat tangan kita katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu, amin, dalam segenap jalanku. Memuliakan, sekali lagi katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya, mau seperti-Mu Yesus, amin. Disempurnakan selalu, haleluya, dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami seperti-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami ya Bapa memancarkan kasih-Mu Yesus. Biarlah hidup kami ya Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kalau hari ini ya Bapa kami egois, kalau hari ini mungkin kami sombong, kami mau berkata Tuhan ampuni kami. Kami mau seperti Engkau Tuhan, merendahkan hati kami ya Bapa. Merendahkan kehidupan kami ya Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami mau berkata Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami mau ya Bapa, Engkau bentuk kami ya Tuhan. Sehingga Bapa, kami lebih peduli kepada orang lain. Mulut kami, pikiran kami, bahkan mungkin tangan kami ketika kami bermain medsos, nggak mau menghakimi orang lain lagi. Kami mau menjadi penyemangat bagi orang lain, menguatkan. Kalaupun kami tidak bisa memberikan harta benda kami tidak punya apa-apa. Tapi kami mau memberikan hati kami untuk kami menguatkan, untuk kami mendoakan. Sehingga ya Bapa, bukan hanya kami menerima berkat, tetapi orang-orang di sekitar kami ya Bapa merasakan kasih-Mu Tuhan. Merasakan bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau bentuk hati kami. Engkau bentuk kehidupan kami ya Bapa. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kehidupan kami ya Bapa menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga.
Kalau hari ini ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu yakin firman Tuhan itu ada dan termeterai dalam setiap hati jemaat Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan semakin dikuatkan ya Bapa dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa. Semakin berpegang teguh kepada Engkau ya Bapa, dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, dan Tuhan Allah sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sukacita, amin. Mari kasih tos kiri kanan dulu. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mau luar biasa. Kita mau rendah hati. Sebab rendah hati itu adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Amin. Ini adalah ibadah dari GBI Glow Fellowship Center Depok, ya, yang digembalakan oleh Pendeta David Julen Kater, dan saya sebagai Ibu Gembala, Ibu Sylvia Mutiara Kater Borusitorus, ya. Saya boleh dong sedikit-sedikit tiruin Bapak Gembala, ya. Kami sangat bersuka cita kalau kita ada di penghujung minggu di bulan ke-6 ini, artinya kita sudah menjalani tahun ini di bulan ke-6, ya kan, kita sudah di pertengahan tahun. Itu menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih beribadah di rumah, saya yakin dan percaya ke depannya kita bisa beribadah lagi di gereja sehingga kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, lebih luar biasa lagi. Saya tahu kerinduan yang ada dalam diri kita itu akan membangun roh kita, membangun semangat kita, sehingga ketika kita bisa bertemu lagi satu dengan yang lain, saudara di dalam Kristus, kita semakin luar biasa, kita semakin diteguhkan, kita semakin diurapi di dalam Tuhan, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan khususnya bagi jemaat GBI Glow Fellowship Center Depok, silakan melihat nomor rekening yang ada, yang akan ditampilkan di layar. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Memuji kebesaran, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami hanya mengikuti ibadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu selalu ada melingkupi kami, melingkupi keluarga kami, rumah tangga kami ya Bapa, melingkupi orang-orang di sekitar kami, melingkupi tetangga kami kanan kiri depan belakang. Karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kalau hari ini bangsa
bangsa kami boleh mengalami pandemi COVID ini ya Bapa. Tetapi kami yang yakin dan percaya Allah sedang melakukan mukjizat Tuhan. Allah sedang mengerjakan mukjizatnya. Sehingga kalau hari ini bangsa kami mungkin terseok-seok, bangsa kami mungkin mengalami masalah ekonomi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan membalikan semua itu tepat pada waktunya. Bangsa kami kembali bangkit, bangsa kami kembali jaya, bangsa kami kembali menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang dimanapun berada. Kalau hari ini mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan perekonomian yang sedang tidak baik, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan membalikan semuanya itu ya Bapa. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, perekonomian akan lebih naik lagi ya Bapa. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi jemaat-jemaat-Mu ya Yesus. Setiap kami ya Tuhan yang boleh mengalami sakit penyakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan angkat segala sakit penyakit dari kehidupan kami, sehingga hidup kami lebih bersuka cita, hidup kami semakin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, setiap permasalahan dalam kehidupan kami itu Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk kami lebih melihat anugerah Tuhan, untuk kami lebih melihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, untuk kami boleh memandang mukjizat Tuhan. Untuk itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu itu tetap menguatkan hati kami, memberikan kepada kami roh kepastian, memberikan kepada kami roh penghiburan, memberikan kepada kami kekuatan untuk kami melangkah maju ya Bapa, menghadapi setiap permasalahan, menghadapi setiap pergumulan. Karena kami tahu, kami berharap kepada Allah yang mempunyai mukjizat, Allah yang luar biasa, Allah yang adil, Allah yang akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Sehingga setiap gereja Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan doa, untuk menguatkan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih kehidupan kami Engkau pelihara ya Bapa dengan sempurna, dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah anugerah-Mu itu selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau memberkati suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetangga kami kanan kiri depan belakang. Biarlah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu ada beserta dengan kami semuanya. Akhirnya Bapa, berjalanlah Engkau di depan kami dan kami mengikuti Engkau dari belakang, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Sebab kami tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan dengan yang luar biasa, rancangan dengan masa depan yang indah. Biarlah kami selalu berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, firman Tuhan yang sudah mengajar kami, firman Tuhan yang terus mengingatkan kami melalui Ibu Gembala. Mari Tuhan yang terus mengurapi dan memakai Ibu Gembala dalam apapun yang Tuhan Yesus percayakan. Tuhan Yesuslah yang semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat seluruh hamba-Mu yang melayani. Roh Kudus yang terus mengurapi dan gantikan jerih lelah dari hamba-hamba-Mu ya Tuhan dengan upah yang besar di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami bersukacita karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini.
Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan. Dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik, hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang dahsyat. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan dengan Tuhan Yesus kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 2 orang berdoa memohon sepakat, Tuhan mengabulkan doa kami dari sorga. Terima kasih ya Tuhan, glory bagi-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, umat Tuhan, dimanapun saudara berada, arahkanlah pandangan-Mu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita dahsyat. Haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dalam kehidupanmu. Jika kau siap, katakan amin. Haleluya. Kami arahkan pandangan kami terus kepada Tuhan dan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertai-Mu. Tuhan juga yang melindungi-Mu. Tuhanlah yang menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Allah kita yang luar biasa, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan datang untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan, dan kita dengan bangga kita bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya.